Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RJD 31 Media. Oke, Bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Vega Pratama, pembalap Indonesia muda asli Gunung Kidul Indonesia yang sebenarnya sangat-sangat apa ya, bisa kita bilang sangat-sangat potensial yang menjadi pembalap internasional menuju ke MotoGP. Ya, karena memang kalau kita nonton aja ya dari ajang mungkin One Prix terus juga Asia Talent Cup 2022, Vega ya jelas dia memiliki prestasi, sering podium, juara segala macam. 2022 pun dia menjadi juara tiganya. Kalau dia nggak cedera mungkin ya dia bisa lebih dari itu. Tapi kalau ya kita tim kalau gitu kan, tim kalau jikalau enggak lah, tapi memang udah takdir begitu. Untuk musim 2023 dia masih membalap di ajang Asia Talent Cup, terus juga Mandalika Racing Series, kemudian Asia Road Racing Championship menggunakan Honda CBR 250 RR. Banyak yang masih komentar sih sebenarnya kalau saya lihat dari channel ini aja ya, tuh komentar yang wah Mario begini, coba diganti aja Vega tuh. Fadil Arbi begini, coba diganti aja Vega. Lebih bagus begini begini. Harusnya kita lebih cari informasi ya bahwa Vega Pratama kan memang kelahiran 23 November 2008. Lalu anjir suara pesawat ini. Susah nih kalau rekaman santai-santai ada suara pesawat nggak pengen di tag sih kalau di konten kali ini, coba nggak pengen di tag biarin aja, biarin masuk suara pesawat, suara kucing, suara tembok, orang lagi malu segala macam. Ya balik lagi, Vega Pratama kelahiran 23 November 2008, artinya di 2023 ini dia masih usia 14 tahun ya. Nanti di November dia baru 15 tahun. Kalau mau ikut Junior GP menggantikan Fadil Arbiaritama ya sesuai omongan-omongan netizen deh, itu belum bisa bre. Jadi junior GP itu minimal 16 tahun ya, jadi masih jauh banget usianya, masih di bawah. Kalau untuk kelas European Talent Cup itu bisa minimal 14 tahun. Masa sih harus kita ulang lagi sih. Saya udah ngebahas soal regulasi usia ini dari 2021 loh, cuma mungkin entah orang yang belum pernah nonton ataupun seperti apa. 2022 saya bahas lagi 2023 nih saya bahas lagi, jadi biar pada melek ya bahwa memang ada batas usia minimal, jadi nggak bisa tuh langsung aja mau langsung diganti kayak main bola gitu. Prinsipnya kayak main bola, pemain jelek ganti gitu kan, ini ada cadangannya ganti, nggak bisa. Pembalap itu kan berangkat berdasarkan kepercayaan tim yang mengontrak dia, terus juga ada sponsor di belakang dia yang mensupport biaya-biaya yang memang harus dibayarkan, maharnya ada gitu. Jadi bukan sekedar talenta. Seorang Marc Marquez itu dia punya mahar juga ya, ada apa sponsornya yang nge-backup dia gitu kan. Seorang Valentino Rossi punya dia sponsor AGV, itu helm itu termasuk sponsor dia dari zaman dulu. Jadi pembalap tuh nggak ada yang memang mungkin nggak pakai uang pribadi seperti Pandu Patmogani, tapi ada juga yang memang disponsorin ataupun pabrikan yang membackup dia seperti halnya Pedro Acosta ya. Jadi seperti itu pembalap. Jadi bukan berdasarkan skill aja, skill doang nggak bisa. Jujur aja, ini kita bicara fakta loh sebenarnya. Masuk Moto3 maharnya minimal 5 miliar, mau itu pembalap yang udah senior ataupun yang masih baru rookie ataupun pembalap juara di Junior GP ataupun Red Bull Rookies Cup. Harus ada mahar, nggak ada mahar nggak bisa naik. Kalaupun dia harus melipir ke tim-tim yang bisa menyokong dia ke Moto3-nya gitu dong. Oke, Red Bull Rookies Cup minimal banget itu waktu regulasi 2023 seperti ini. 1 Januari 2006 sampai 31 Maret 2009. Artinya Vega yang kelahiran 2008 itu bisa sebenarnya. Kalau dia mau aja ngikutin Red Bull Rookies Cup secara tradisional, yaitu daftar sendiri via online gitu kan. Waktu itu saya udah nge-share juga kan link untuk Red Bull Rookies Cup. Jadi buat kalian mungkin yang usianya masih rentang segini tapi udah ditutup kayaknya pendaftarannya, terus kalian bisa ikut nanti kan diseleksi sama mereka secara online, habis itu dipanggil kalau memang lulus. Nanti di Austria kalau nggak salah itu bakal ada seleksinya, ataupun di mana lupa, di Eropa sana seleksinya seperti Hakim Danis, terus juga Carter Thompson yang juga mengikuti Red Bull Rookies Cup itu berdasarkan seperti itu. Shinya Ezawa itu enggak, dia itu berdasarkan promosi seperti halnya pembalap-pembalap Indonesia yang dipromosikan Dorna untuk mengikuti Red Bull Rookies Cup, yaitu pembalap Indonesia binaan Astra Honda Racing Team. Ya Gary Salim dulu generasi awal, terus juga Mario Suryaji, lalu Fadila Arbi Aditama. Mereka itu berdasarkan promosi prestasi mereka di ajang Asia, intinya seperti itu bre. Jadi kita harus paham, harus melek juga. Dan kesempatan Vega masuk Junior GP kalau kita lihat regulasi usia artinya itu baru bisa 2025 lah, 2026 ya, karena
Di 2024 Januari Vedega masih 15 tahun. Nanti di November dia baru 16 tahun, ya kan? November 2024. Nah, jadi seperti itu, Bre. 2025 fix Vedega sudah 16 tahun memenuhi syarat kalau regulasi syarat ini nggak diubah-ubah lagi nih sama Dorna, karena ini juga udah setelah diubah. Sebelumnya seperti ini regulasinya, masih di bawahnya, tapi dirubah lagi. Nanti kalau dibikin lebih tua lagi 20 tahun misalnya, ya nggak bakal bisa juga, nggak bakal bisa. Red Bull Rookies Cup ajang yang paling mungkin bisa diikutin Vedega Pratama 2024 ya. Ini kita bicara di konten kali ini project yang opini saya pribadi. Mungkin opini kalian seperti apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Opini saya pribadi 2024 nggak ada alasan, entah itu jalur promosi ataupun jalur tradisional, Vedega harus ikut Red Bull Rookies Cup, menambah jam terbang berbarengan dengan MotoGP di sirkuit-sirkuit Eropa, yaitu sirkuit Assen kemarin kan, terus ada juga di Red Bull Ring, lalu ada di sirkuit Italia, di macam-macam ada semua. Jadi sangat-sangat menambah jam terbang, dan kita pengen lihat pembuktian Vedega Pratama. Ya, dia seperti itu. Untuk Junior GP ya masih lama, 2025-an baru bisa sebenarnya secara regulasi. Tapi kalau European Talent Cup ya sangat-sangat bisa dong, karena kan minimal 14 tahun. Jadi ya mudah-mudahan sih Astra Honda Racing Team selaku yang menaungi Vedega Pratama membina itu bisa mengarahkan ke European Talent Cup dulu. Nanti jika usianya sudah dia dapat juara itu bisa promosi Junior GP. Nanti di sanalah kita pengen lihat memang Vedega itu step by step bagaimana hasilnya di ajang internasional. Kalau di ajang Asia udah nggak perlu dipertanyakan. Kemarin Asia Road Racing Championship juara podium Vedega bagus. Untuk Mandalika Racing Series ya sirkuitnya cuma Mandalika, jadi ya it's okay, pasti ya hebat dong. Untuk Asia Talent Cup aja Vedega bagus kok. Jadi ya Mandalika Racing Series ya untuk mengisi kekosongan waktu aja. Nanti bakal ada round 2 di bulan ini juga ya kan, di tanggal 16. Ya, sama-sama kita tonton lagi. Mudah-mudahan di-share juga di channel YouTube-nya live streaming. Jadi pengen nonton bagaimana ya, mudah-mudahan makin rame, banyak pembalap-pembalap Indonesia yang ikut juga. Terus juga Agustus Asia Talent Cup dimulai. Jadi kita pengen lihat intinya seperti itu. Jadi buat yang ngefans banget, buat kalian semua ya harus bersabar karena memang usia Vedega itu masih muda. Untuk sekedar ikut Junior GP aja belum bisa secara usia gitu. Apalagi Moto3 jauh banget. Jadi harus dipahamin. Jadi konteksnya mindsetnya dirubah. Ini bukan pemain bola yang bisa gantikan umur usia muda bisa ikut tim senior gitu kan. Nggak bisa, coba dirubah deh. Kalau coba dirubah, kita lihat dulu ada regulasi, ada ini, ada itu. Jadi bukan sekedar bisa ikut gitu loh, intinya itulah, ada aturannya, intinya gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin baru mengikuti sepak terjang Vedega Pratama. Oke, mungkin konten kali ini aja. Saya berusaha nggak coba di tag biarin suara pesawat, suara apa bising masuk. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu, dan juga mudah-mudahan ada sedikit informasi buat teman-teman semua, dan mungkin bisa di-share oleh kalian informasi ini buat teman-teman kalian yang masih ngotot aja Vedega bagus, betul bagus, harus gantikan pembalap ini ya. Coba di-share aja biar mereka agak lebih melek bahwa memang ada regulasi kayak gitu. Sama-sama pintar kita semua. Tapi saya juga diingatkan jika memang ada opini kalian yang bagus, seperti biasa sangat terbuka. Yang penting komentarnya masih memenuhi standar komunitas YouTube ya. Oke.